warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Podcast e-sport hadir kembali setelah kemarin perdana podcast kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu juara dunia PES asal dari Gorontalo, yaitu Akbar Paude. Nah, sekarang saya Putri Diva Amriadi menghadirkan komunitas PES Provinsi Gorontalo dan komunitas Mobile Legend yang ada di Gorontalo khususnya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih untuk Hotel Aston Gorontalo yang telah memfasilitasi dan memberikan tempat yang sangat luar biasa dengan view yang keren banget. Nah, kami segenap e-sport Gorontalo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya bagi Hotel Aston Gorontalo. Semoga sukses selalu. Nah, untuk tamu-tamu saya yang sangat luar biasa kali ini, saya mau kenalan dulu nih. Di sini ada Bang Zul atau Bang Uki nih. Nah, Bang Uki apa kabar? Alhamdulillah. Nah, Bang Uki ini mewakili PES Provinsi Gorontalo. Dan di sini ada juga Bang Zul. Halo Bang Zul, apa kabar? Di sini ada Bang Wibi juga, perwakilan komunitas Mobile Legend Provinsi Gorontalo atau Gorontalo Army. Ya, begitu ya? Iya. Nah, saya terangkan sedikit nih tentang e-sport. Nah, PB e-sport atau Pengurus Besar e-sport Indonesia merupakan lembaga yang mewadahi dan juga menaungi aktivitas e-sport Indonesia. Mereka mengurusi regulasi, sosialisasi turnamen, liga, pengembangan atlet, sampai e-sport tourism dan juga pembinaan atlet usia dini. Dan juga PB e-sport akan menjadi wadah bagi tim-tim e-sport, baik itu pemain hingga publisher game, untuk menjadikan olahraga e-sport lebih dikenal di Indonesia. Dalam pelaksanaannya tentunya organisasi ini akan membantu perkembangan e-sport mulai dari tingkat daerah, tentunya dengan target yang tinggi untuk bisa berpartisipasi di tingkat internasional. Tentu membutuhkan persiapan yang matang juga. Nah, pertama-tama saya mau ke Bang Uki dulu nih sebagai Ketua PES Gorontalo. Apa kabar Bang Uki? Alhamdulillah baik. Nah, selain kesibukan sebagai player atau gamers nih, kesibukan apa yang sering Bang lakukan? Sekarang kesibukan kan karyawan swasta. Iya, jadi game ini, komunitas ini, game PES ini merupakan hobi untuk menghilangkan kejenuhan saya. Iya, benar. Ya, dari kejenuhan menghasilkan cuan seperti itu untuk teman-teman ya. Menghasilkan itu kayak gimana Bang? Menghasilkan cuan itu lebih ke positifnya itu mengangkat teman-teman untuk menjadi atlet pro player saja di bawah naungan Gorontalo PES Community. Nah, kira-kira kalau Bang main itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita ya teman-teman main itu, saya pribadi pulang kerja itu jam 4 atau setengah 5, ya jam 5 lah kita main, habis sampai istirahat maghrib lanjut main sampai jam 11 kalau hari biasa. Kalau libur ya mainnya sampai jam 3 atau jam 4 gitu dengan teman-teman. Dengan teman-teman komunitas. Berarti biasanya ngumpul di mana? Biasanya kita biasanya kita ngumpulnya itu di rental saja, di rental teman-teman. Ada juga yang kalau ada event-event online, kita kumpulnya di satu rumah, kita main untuk online, tanding dengan teman-teman di luar Gorontalo. Berarti bisa di mana aja bisa main ya? Iya, di mana aja bisa. Penting ada unit, ada PS4 sama televisi, sama gamenya. Iya. Berarti kalau main itu harus ada semuanya tuh gimana? Ya harus ada. Harus ada semuanya Iya. ya? Minimal harus minimal yang pertama niat ya. Niat, hobi, unit, terus waktu. Ada nggak teman-teman yang cuma ikut-ikutan aja di situ? Banyak. Awalnya hanya ikut-ikutan, lama-kelamaan ketagihan. Karena berkembangnya dunia digital, apalagi dunia e-sport sekarang merupakan sudah bukan jadi hobi ya, tapi akan jadi suatu mata pencaharian buat teman-teman seperti itu. Awalnya ikut-ikutan, akhirnya ketagihan ya, akhirnya latihan tiap hari,
bisa ikut jadi pro player seperti itu. PB Esport Indonesia sudah berdiri dan sudah berjalan. Nah, apa motivasi teman-teman dari PES untuk komunitasnya sendiri dari PB Esport? Motivasi dari PB Esport ya, khususnya dari kami ya komunitas. Awalnya kan kami komunitas hanya berdiri independen, Iya. tidak ada yang satu wadah. Dengan lahirnya adanya PB Esport ini, kami sebagai Gorontalo PES Community terbantu sekarang. Contohnya Paudi. Iya. Kemarin Paudi juara dunia. Iya. Sebelumnya Paudi main online dan offline di Jawa, di luar Gorontalo. Bahkan berangkat pun tidak ada satu sponsor atau dari pemerintah yang melirik kita. Dengan adanya PB Esport ini, alhamdulillah kami merasa bersyukur. Waktu Paudi juara dunia, PB Esport yang langsung menjemput di bandara dan diiring sampai rumah dinas gubernur. Itu ya PB Esport itu. Iya, sangat antusias iya. Atlet-atlet yang Iya, seperti itu. Jadi harapan kami untuk PB Esport nanti, untuk GESI sendiri lebih memperhatikan kami komunitas-komunitas kecil ini membawa nama daerah. Itu saja. gitu ya. Iya. Nah, kalau komunitas PES ini berdiri dari tahun berapa sih? Oh, kalau komunitas PES sendiri berdiri dari Agustus 2013. Jadi sudah sekitar hampir 8 tahun ya dari sekarang. Berdiri Agustus 2013, berkembang sampai sekarang, dan di Gorontalo PES Community sendiri itu mewadahi seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Iya. Iya. 4 kabupaten. Ada 6 kabupaten. 6 ya, 6 kabupaten. 5 kabupaten, 1 kota. Iya. Iya. Nah, untuk PES itu sendiri kira-kira kalau anggota itu ada syarat nggak untuk gabung di PES itu sendiri? Syaratnya itu hanya bisa main saja. Penting ada kemauan, iya. Silakan gabung dengan kita, dimasukkan dalam grup. Seperti itu saja. Dari sekarang kan Bang Uki ini sudah jadi ketua ya? Iya, sebentar. PES. Iya. Gorontalo. Kendala-kendala apa yang sering ditemukan untuk anggota-anggota yang kadang juga nggak aktif di dalam satu komunitas ini? Kendala sebenarnya tidak ada karena komunitas ini tidak mengikat untuk setiap anggota. Komunitas ini kami bangun untuk mewadahi teman-teman yang memang ingin fokus di game PES sendiri. Artinya kita ada teman-teman juga di luar Jawa, nantinya teman-teman yang ingin ikut dan punya punya hobi bisa ikut di turnamen-turnamen seperti itu. Nah, aku mau pindah ke Bang Jul sama Bang Wibi ini. Bang Wibi ya? Iya. Bang Wibi dulu nih. Nah, Bang, ke Bang Jul dulu nih. Apa tantangan kalian dari dulu semenjak sekarang memulai sampai dengan sekarang ini untuk sebagai player? Tantangan kalau dari dulu sih tantangan kita main game ya nyari yang jago aja. Yang jago. Kalau Bang Wibi gimana? Kalau menurut saya tantangan itu menyesuaikan waktu. Iya. Karena apa ya? Kita tuh kalau main game ya, Iya. waktu kita tuh fleksibel. Iya. Jadi kadang kita tuh punya kayak rutinitas yang waktunya kan kompleks ya. Iya. Jadi bagaimana caranya kita menyisipkan untuk bermain? Iya. Buat untuk teman-teman ya. Iya. Cara untuk memotivasi teman-teman, ada juga kan yang cuma ikut-ikutan gitu di komunitas itu. Bagaimana? Motivasinya sih lebih ke ayo kita serius karena kita punya wadahnya. Karena gini, beruntunglah kalian gitu ya, yang sekarang nih, yang generasi Z gitu, yang masih muda ya, mungkin tempat dan sarananya udah ada. Iya. Jadi karena kalian punya bakat, karena kalian punya kemampuan, ayo main. Karena apa ya, game itu bukan lagi merupakan satu hal yang harus ditolak ya, karena sekarang itu semua serba digital. Benar. Ya. Jadi bisa jadi game itu bakal nantinya itu jadi rutinitas buat masyarakat. Nah,
PES sama komunitas Gorontalo Army. Nah, bagaimana kira-kira komunikasi antara komunitas ini berjalan? Atau mungkin ada rapat yang dilakukan setiap bulannya atau apa gitu. Nah, interaksi antara komunitas ini agar tidak bertolak belakang itu seperti apa untuk mencapai tujuan bersama? Kalau dari kita ya, Iya. Gorontalo Army, intinya tuh main bareng. Iya, pasti main bareng. Karena kalau misalnya kan ini kan kita banyak ya, jumlah kita tuh banyak. Dengan main bareng atau kita bisa tuh nyebutnya mabar lah. Kalau dengan mabar itu walaupun kita jauh, tapi visi misi kita tetap sama. Jadi cara mainnya pun tetap pasti beriringan, pasti sama. Karena ya mainnya rame-rame. Iya. Nah, kalau dari Bang Oki sendiri gimana? Kalau misalnya gini, kita dari komunitas PES, Iya. kayaknya seperti apa, Mobile Legends seperti apa. Nah, bagaimana untuk bisa menjalin silaturahmi dengan komunitas yang lain? Gitu. Apa ya, menjalani silaturahminya itu kecuali kita ketemu di turnamen yang Iya. sama Event mungkin. pada event ya. Contoh apabila kalau SI mau buat event yang sama, ada Mobile Legends, ada Iya. PES, kita silaturahminya di situ saja. Karena setiap komunitas game itu kan berbeda-beda. Ya, untuk menjalin silaturahminya itu hanya lebih ke situ saja. Kalau ada event sih. Kadang justru gini juga nih. Justru kalau misalnya ada event nih ya, Iya. kadang-kadang kita tuh nggak tahu gitu. Karena gini, gamers tuh gamenya nggak satu. Iya, iya, iya. Banyak. Iya banyak. Jadi condongnya cuma yang pertanyaan itu cuma condongnya kemana. Iya. Tapi secara universal gamers itu sama. Pasti mereka tuh suka dengan beberapa game di platform lain. Misalnya nih ada di PES, ada juga mungkin di game lain kayak PUBG atau FF. Gitu. Cuman mungkin condongnya itu kalau kita ya, kita kan lebih ke Mobile Iya, Legends. Mobile Legends. Tapi secara diri sendiri, secara personal kita juga tuh suka sebenarnya main Yang lain iya. pengen coba-coba. Coba, Iya. iya. Pernah nggak Mobile Legend pemain dari Mobile Legend coba permainan dari PES ini? Oh, ada. Pernah. Ada iya, pernah. Dan Tertarik bahkan nggak? di komunitas sendiri di Iya. Gorontalo PES sendiri ada pemain yang itu main Main Mobile Mobile Legends. Legends, Contohnya iya. saya Main juga. Iya, justru ada juga teman kita tuh. Dia kalau misalnya gabut nih, dia kalau gabut main game Iya. ML, tiap sore tuh dia ngajak teman kita tuh main Iya. PES. Oh gitu. Iya, jadi sekedar kayak killing time, Iya. apa sih namanya, kayak menghabiskan waktu tenang. Iya. Tetap juga kita main PES. Jadi secara nggak langsung ya, dari situ kadang tuh kita ketemuan gitu. Contohnya kan kita datang ke tempatnya mereka kan, di rental gitu. Oh ini yang main PES, jadi ya udah kenalan. Oh ini yang sering main Mobile Legends. Walaupun beda tapi tetap menjalin satu Iya, Iya. karena visi kita sama. Nah, aku ke Bang Zul dulu. Nah, dari tahun berapa komunitas Gorontalo Army ini dibentuk? Dibentuknya tahun 2016. Udah lama juga ya? Iya. Sebelumnya sih dari game-game PS. Kayak lalu yang pertama kita buat itu mainnya Crisis Action. Ya, itu. Ya, terus ke bawah sampai sekarang. Nah, untuk pemilihan ketua Army itu bagaimana? Ada ketentuan nggak? Sebenarnya gimana? Mungkin ini sedikit unik Iya. sih sebenarnya. Karena saya kan awalnya nggak ikut terbentuk, cuman join. Join doang. Jadi iya, saya pun gitu pas pertama join di Gorontalo Army, saya tuh sedikit kaget. Iya. Kenapa? Karena pemimpinnya leader itu nggak satu. Oh, Tapi ada intinya itu ada 3 orang. Salah satunya nih Bang Zul. siap. Makanya tuh saya rasa unik gitu, Iya. karena baru kali ini Iya. saya lihat ada satu e-sport atau satu ya komunitas game, tapi pendirinya nggak satu, tapi 3. Pas saya tanya gitu, saya cari tahu kok bisa nih 3 gitu. Iya. Ternyata mereka tuh dari awal itu emang sering main bareng. Main bareng. Terus Terinspirasi. iya terinspirasi dan juga ide mereka bertiga Iya. nih yang sampai Salah muncul satunya Bang Gorontalo Army. Zul ini ya. Iya. Gorontalo Army ya. Kan ini kan bukannya warna ya. Army. Army itu lebih ke Arti soldier. dari Iya. Army jadi Army itu ya tentara prajurit. tentara Iya. prajurit. Oh, Tentara angkatan darat lah. iya, karena Army itu bisa warna juga, Army warna. Oh, mungkin maksudnya warna Green Army Iya. kali ya. Oh iya, Bang. Dia bilang jangan sampai ini komunitas hijau kali. Oh, jadi dia kayak pemilihan baju cewek Iya. kan, pasti jilbabnya Army Iya, gitu kayak kan. gitu. jauh lumut. Nah, dari ketiga itu kira-kira cara gimana sampai ada anggota-anggota itu seperti apa?
hanya dari teman kah, atau mungkin ada cara-cara lain untuk mengajak teman-teman bisa masuk ke komunitas ARMY ini? Kalau dari ARMY sendiri itu gimana ya? Awalnya ARMY terbentuk itu mungkin dari internal dulu, gitu. Iya. Jadi masih seputar ruang lingkup circle pertemanan dulu nih ceritanya. Jadi circle pertemanan mereka bertiga gitu. Iya. Nah, mungkin entah teman sekolah atau teman nongkrong. Nah makin kesini karena sering ikut lomba ya. Nah kita tuh butuh player juga. Intinya kita tuh butuh player. Dulu kita tuh nyari player tuh yang spesifik. Contoh nih, contoh. Kan kalau misalnya di Mobile Legends kan ada beberapa role kan. Nah, role itu kayak ininya mereka gitu. Apa sih? Hero-nya itu signifikan ini arahnya mana gitu. Yang bisa menguasai role ini apa? Ada tank, ada MM, mage, support, assassin, fighter gitu. Nah, dulu tuh nyarinya kayak gitu gitu. Kayak, dulu tuh saya join gitu ya. Saya ditawarin kayak, kamu kan bisa MM ya. Oh iya. Jadi oh iya kamu boleh join nggak sama kita? Terus tapi ada ininya juga. Syarat? Iya ada syaratnya juga dulu Seperti ya. apa syaratnya? Itu juga lucu sih syarat. Syaratnya gimana? Kalau nggak salah saya pernah tanya ke teman saya gitu. Dulu kamu Jangan dulu sampai syaratnya harus punya HP kayak gini. oh baru enggak. syarat. Itu uniknya. Kamu bisa ini enggak? Kita ngetes namanya itu buy one. Kalau kita lihat permainan kamu bagus, oke gitu. Diambil. Diambil gitu. Jadi oh kayak gini nih player yang kita butuhin nih. Tapi Jadi ada kemauannya juga. harus ada kemauan. Sama niatnya. Iya benar banget. Nah gimana? Aku ke Bang Zul dulu nih. Kalau misalnya ada orang nih pengen, dia nggak tahu apa-apa, sedangkan ada syarat gitu harus masuk di Gorontalo ARMY ini. Gimana untuk motivasi dari teman-teman Gorontalo ARMY ini untuk memotivasi dia biar lu juga harus jago, lu juga harus tahu gitu permainan ini kayak gini. Kalau lu udah tahu, udah paham, baru lu bisa masuk ke kita gitu. Nah, kira-kira seperti apa Bang Zul? Ada sempat teman satu mau main, baru download kan gamenya. Dia belum tahu apa-apa, Iya. tapi suka masuk ke kita. Nah, untuk ini karena dia baru download, Iya. kita cuman ajak dia aja main, diajari. Nah, habis dari situ kalau sudah klop sama permainan kita, ya udah join. Jadi welcome. Cuman Welcome banget Ya. ya. Intinya gini, kalau misalnya orang nih contoh nih, kan dia kan masih baru nih ya, Iya. misalnya newbie gitu, nggak tahu apa-apa gitu, terus download pengen join ke kita. Intinya kemauan, karena yang namanya skill itu bisa diasah. Bener banget. Dan kalau misalnya udah bisa diasah, terus ada wadahnya, kurang apa lagi? Iya. Semakin banyak semakin bagus. Bener banget. Nah, kembali lagi dengan podcast e-sport dengan tema wabah e-sport. Nah, aku mau ke Bang Uki dulu nih. Bagaimana siasat kalian mengenai stigma-stigma negatif terhadap permainan itu membuang waktu? Karena banyak juga orang yang bilang, ngapain main game buang-buang waktu? Apalagi tanggapan dari orang tua dan keluarga itu seperti apa? Ya. Jadi dari kita sendiri mengantisipasi itu yaitu hanya menunjukkan saja prestasi bahwa komunitas ini bukan hanya suatu komunitas yang ngumpul-ngumpul atau apa, tapi bisa menghasilkan suatu prestasi untuk anak-anak generasi muda seperti itu. Jadi siasatnya seperti itu. Nah, gini Bang, aku aja nih biasanya ngapain main game? Iya. Mendingan gue apa kayak belajar, Iya, baca iya, buku gitu. Nah, kira-kira untuk orang-orang seperti itu bagaimana siasat Abang? Jadi siasatnya begini. Contoh, kita ambil contoh yang pertama itu Akbar Paudi ya. Iya, Akbar Paudi. juara dunia ya? Iya. Luar biasa. Awalnya Akbar Paudi main itu tidak direstui orang tua. Oh, Kumpul-kumpul sama teman-teman sampai pagi sampai Berlalu. apa? Iya. Kemudian kita tunjukkan kepada orang tua Akbar Paudi itu sendiri bahwa komunitas ini bisa membawa suatu prestasi dan manfaat. Nah, dari situ orang tua Akbar Paudi support dan sampai sekarang, alhamdulillah. Bahkan dari Akbar Paudi sudah memberangkatkan umroh kedua orang tua dari Alhamdulillah ya. dari Hebatnya hasil besar juara banget. 2 dunia. Iya. Berarti bonusnya besar juga, Iya, juara besar. dunia loh. Iya. Ini jadi Seperti itu. untuk orang-orang yang sekarang bilang ngapain game online, jangan salah ya kan, kita udah punya prestasi Hasilnya gitu. gede loh. Iya,
banyak banget manfaat yang didapat Iya. dari situ. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana menurut Abang perkembangan komunitas PES di Indonesia khususnya di Gorontalo? Perkembangan dari 2013 kita bentuk sampai dengan sekarang itu perkembangannya begitu besar. Tapi yang kendalanya kita tidak punya wadah. Nah, dengan lahirnya terbentuknya e-sport ya, khususnya ESI ini, bagaimana kita punya apa ya? Seperti Sarana mungkin. iya, bahwa kita punya akan ada yang mensupport kita nanti. Nah, sebelumnya kita player kita berangkat ke Jakarta, berangkat turnamen untuk bawa nama daerah sendiri, bahkan tidak ada yang melirik. Kita sempat masukkan juga proposal ke pemerintah. Iya, berjuang sendiri. Dan alhamdulillah sekarang ESI sebagai wadah yang tepat menurut kami untuk mengembangkan bakat-bakat dari anak-anak muda itu sendiri. Ya, berarti banyak harapan untuk e-sport itu sendiri ya, Iya. untuk selalu mendukung komunitas-komunitas. Iya, games. harapan kami juga. Nah, sekarang kita komunitas PES ini haus akan turnamen. Kode Sama, besar. Sama ya? Kayaknya semua game Kode. harus banget Iya. dengan Kode turnamen. besar untuk Iya, jadi dari 2013 Iya. terbentuknya kita hanya kongko-kongko di rental saja. Dari uang pendaftaran kita jadikan total hadiah. Wah. jadi Iya, kita cari. terputar-putar di situ Iya, terus. kita cari 64 slot. Dikali kalau pendaftarannya 25.000 ya itu jadi total hadiah. Nah, sekarang harapan kami ayo dong Iya. e-sport, ESI bikin iya Bikin. turnamen dan bahkan kami nah sekarang kami menantang e-sport nih. Nah, ada tantangan nih untuk Teman-teman di luar Gorontalo sempat bilang, Iya. kapan Gorontalo mau buat Oh, pasti turnamen akan besar? dibuat. Kita nggak kalah juga. Turnamen total hadiah 25 juta. Wow. Pemain-pemain pro internasional di Indonesia sendiri, contoh seperti Lucky Ma'arif, Rizky Faidan dan lain-lain akan Player-player datang luar ke biasa. Gorontalo. Oh gitu. Jadi kalau ada event mereka pasti datang. Iya Oke. dong, tapi dengan Datang. yang besar dan kita harapkan ya tempatnya sedikit wah lah. Iya. Contohnya di Hotel Asta. Iya. Asik. Apalagi di sini ya. Iya, kayaknya Keren sini banget spotnya banyak. kayaknya. Iya. Keren banget. Nah, oke, terima kasih dan aku mau ke Bang Zul sama Bang Webe dulu nih. Nah, apa tantangan kalian dari dulu semenjak kalian mulai mengenal game online seperti Mobile Legend? Apakah lingkungan atau orang tua responnya seperti apa? Mau ke Bang Zul dulu. Marah. Mau marah. Kerjanya cuma Pertama-tama. main terus. Aku juga sering banget tuh negur kakak aku. Setiap pagi dari pagi sampai malam pernah dia main terus di dalam kamar sampai lupa makan. Kira-kira gimana? Intinya gini, mungkin saya pernah mengalami yang Hal-hal seperti itu. iya. Aku juga jengkel loh kalau kakak aku sering banget main game. kayaknya semua gamers tuh kayak gitu. Iya. Emang kalau udah edit banget itu kayak gitu. Cuman yang nggak dilihat itu, yang nggak disorot itu mungkin hasilnya kan. Iya. Karena kita orang bukan orang tua juga sih. Kebanyakan orang Iya. itu stigmanya kan itu cuma kayak membuang waktu. Bener. Padahal di samping itu ada yang mereka kejar dan ada hasil yang mereka dapat. Iya. Ada tujuan Iya, gitu. Contoh nih saya nih. Iya. Saya itu dulu mengerjakan skripsi kan. Ya, anggaplah mahasiswa Anak ini ya. kuliah ya. Paling ujung dah lah ya, kayak paling ujung tanduk dah nyawanya. Orang tua saya itu bilang, apa sih yang kamu bikin? Iya. Ngapain kamu ini gitu kan kok skripsi? Cuman saya buktikan satu, saya itu tetap kerja mengerjakan skripsi saya. Cuman untuk biar saya fresh, lega, enjoy itu main game. Gak tegang gitu. Iya. kerjanya. Dan hasilnya ada. Saya buktikan. Iya. Jadi waktu itu kan ini ya, namanya anak gitu ya, kayak mah beli ini gitu, mah beli itu. Udah gini. Tapi saya coba gitu, saya buktiin, oh iya, saya main game aja nih, saya dapat hasil nanti saya Iya. lihat. Akhirnya saya bisa beli HP sendiri Iya. kan. Dapat duit dari mana? Main game. Keren banget. Udah ada penghasilan ya dari Iya. game itu. Nah, itu motivasi juga buat teman-teman Iya. ya. Gini, justru saya tuh sering ngeliat Iya. bagusnya sekarang itu dulu tuh pas zaman 2000 berapa ya awal-awal game Mobile Legends 2016 akhir 2017 awal kan
orang main game itu jarang kelihatan di jalan. Cuman ketika saya ngelihat sekarang nih ya, ketika saya kan sekarang saya posisinya bukan di kota Gorontalo Iya. lagi ya, lagi di luar daerah, Oh, di luar. kabupaten gitu. Anak kecil saja kalau duduk itu nyanyi lagu Mobile Legend. Pernah dengar kayak lapu-lapu nana. Oh, gitu lagunya. Jadi kayak aduh, ini gamenya udah Iya. terlalu membludak kan, kayak udah Iya. booming banget gitu. Jadi siapapun pasti tahu game. Nggak secara kayak komunitas khusus atau apa, tapi masyarakat awam tuh udah paham. Gitu sih. Terus yang serunya itu ini nih, mungkin Esi bisa ngelirik ini ya. Iya. Saya tuh pernah ikut turnamen di sana. Iya. Ya, di kampung ya, notabene kampung. Iya. Dan euforianya nggak kalah hebat, Iya. nggak kalah meriah. Dari kota. Iya, Walaupun di kampung tapi iya, semangat keren banget. juga. Bahkan mereka itu, ini kan, saya tuh perwakilan dari satu kampung A. Gitu. Terus Karena mereka tahu saya dari kota gitu Iya. kan. Oh ini ya si ini gitu yang dari Yang kota. jago Iya. nih. Jadi kayak disorot gitu kan. Terus kan saya dapat tim nih yang bangga sekampung juga ya gitu. kalau Iya. disorot kayak gitu. Bukan soal bangga juga sih, kayak itu tuh jadi pisau dua mata gitu, tau gak Iya, sih? bener-bener. Kayak kalau kita kalah, Jadi iya jadi lain gitu lagi Lagi ceritanya. ceritanya. Kalau Kalau kita tidak ada dia ini biar dari kota. iya, kalau kita menang ya alhamdulillah gitu, Alhamdulillah. tetap namanya masih Iya. aman ya. Pas lawan saya dan tim saya itu satu kampung diundi. Bayangkan yang nonton itu satu kampung dan mental saya hampir ciut. Karena mereka tuh ketika lihat saya main Iya. gitu, pas saya dikejar gitu, mereka tuh teriak gitu, kayak semangat Iya. banget gitu. Yang penting bisa dapet nih momennya nih, ngejatuhin saya. Iya. Pas saya kalah gitu ya, jadi aduh saya itu antara nggak malu juga sih, cuman saya bangga Iya. karena mereka tuh Walaupun- sebenarnya sarannya nggak ada. Iya, Iya. nggak ada Tapi sarana. semangatnya itu loh. Semangatnya, excitednya Iya, untuk excitednya ikut itu luar biasa. Jadi event itu mereka yang buat, Iya, mereka yang buat. Bahkan nggak yang ada bantuan. nggak ada bantuan sama sekali. Ada tempatnya di lapangan, tengah malam nggak ada spot lampu, cuman modal layar Iya. doang gitu. Pas main gitu kan, keren. Saya suka ininya, euforianya. Terus niat mereka untuk belajar kayak gini. Mungkin saya dianggapnya orang yang sedikit lebih tahu dibandingkan mereka. Mereka tuh nggak malu-malu bertanya. Jadi kayak Bang Wibi, kira-kira nih meta tuh bagusnya gimana? Jadi kalau di game MOBA tuh Iya. salah satu yang pengaruh tuh namanya meta. Jadi meta tuh strategi kita untuk memilih hero biar nanti menang gitu. Jadi hero yang kita pilih bisa nge-counter hero musuh. Oh, gitu. Iya. Gimana nih strateginya nih? Hero apa yang kita pilih kayak gitu. Terus kalau saya di atas nih saya gimana? Iya. Kalau saya di bawah saya Ada gimana? Ada strategi-strateginya. Tapi ketika saya kasih, saya itu heran, musuh juga bisa gitu, bisa mengimbangi gitu. Jadi, mereka tuh cepat gitu belajarnya. Kayak saya tuh pertama tuh Jadi kaget. cepet nangkep apa Iya, yang benar. disampaikan oleh Bang Wibi. Dan apa ya? Ini satu yang saya suka juga nih. Iya, Justru saya punya teman di sana. iya. Ini kan anak-anak kan yang main game itu kan biasanya anak-anak muda Iya, ya, kayak yang dari umur mungkin 7 tahun Iya, sampai yang sampai, kuliah. iya. Ini yang ikut main dengan saya sebagai satu tim di sana, Iya. seorang guru. Oh, ada juga ya Iya, guru guru. yang Jadi, main. Itu membuktikan Heeh. kalau misalnya game khususnya e-sport itu positive vibes banget. Bener banget. Jadi stigma tentang orang tua atau orang yang tidak mengerti game Iya. itu bisa langsung dipatahkan dengan itu. Ada pembuktiannya kan? Ada prestasi-prestasi yang bisa dibuktikan. Jadi mungkin saya harap gitu ya, Esi gitu ya, Iya. mungkin bisa kali ke sektor-sektor yang kayak Iya. gitu, yang lebih kayak ya, mungkin di kabupaten, iya ke dalam-dalam yang lebih ke mungkin ke kabupaten yang di luar kota Gorontalo ya. Karena Nah, itu berpotensi juga. iya berpotensi karena player itu nggak mengenal Dia orang mana, terus statusnya Iya. siapa, terus handphonenya seperti Iya. apa. Kalau emang dia berbakat dengan modal sekecil apapun itu Iya. bisa cepat naik, saya jamin. Bener banget. Dan hal positifnya itu bisa menggabungkan status sosial yang ada Iya benar banget. dan tidak melihat status sosial Iya. si A si B. Si A, si B. Pokoknya kalau yang namanya tim semua rata. Iya. Jadi saling komunikasinya itu yang luar biasa. Gitu ya. Jadi e-sport harus melihat juga ya, Iya. banyak banget potensi. Dimanapun dia berada, dia berpotensi walaupun hanya orang desa atau orang kabupaten yang kecil, itu juga berpotensi. Nah, Iya. untuk komunitas ARMY sendiri melihat, oh di sana ada yang jago juga. Gimana kira-kira? Kalau mungkin saya Iya. yang pernah lihat, Yang langsung turun nih. awalnya tuh saya kaget Iya, kaget. karena gini. Dulu tuh bukan dulu sih, sampai sekarang tuh Iya. posisi rumah saya itu jadi tempat nongkrongnya anak-anak muda.
mereka tuh fokus sinyalnya itu di rumah saya. Awalnya saya kira tuh mereka ngapain gitu, mungkin cuma YouTube atau apa gitu kan. Pas saya dengar gitu kan ada suara game Mobile Legend gitu. Dan waktu itu mereka ngelihat saya pakai apa ya, jersey Gorontalo Army gitu. Jadi kayak mereka tuh udah tahu sebenarnya. Keren juga nih. Awalnya tuh kayak pertama tuh malu sama saya keren gitu, tapi ada malu juga gitu. Kayak itu tuh bukan juga beban ya, tapi kayak lebih ke tanggung jawabnya Iya, kita tanggung untuk jawab. membuktikan kalau kita ini emang bagus. Yang saya suka itu niatnya mereka, kayak, ingin menunjukkan gitu. Kalau kamu bisa, saya juga bisa. Walaupun kamu dari komunitas mana gitu, saya juga bisa. Benar banget. Nah, setelah e-sport sudah mulai mendunia dan sudah memberikan suatu wadah untuk para gamers di Indonesia dan bisa menjadi seorang atlet di bidang game online tersebut, apa tindakan kalian kedepannya? Ingin latihan lebih giatkah untuk bisa masuk SEA Games nantinya? Kalau untuk masuk SEA Games sih saya Iya. rasa itu semua cita-cita dari semua Iya, player. semua Karena player. tujuan paling tinggi itu kan ke Iya. sana. Itu pasti banget. Kalau soal latihan, ya kita tuh sering latih. Karena yang namanya game itu nggak juga game sih. Semua hal itu pasti update. Pasti dia tuh Ala bisa karena biasa. iya. Kayak kalau prinsip saya itu Iya. bentuk terbentuk gitu. Jadi Benar. kalau misalnya kita dibentukkan terus, Makin melatih, melatih dan diri makin terbiasa. iya. Kalau dari Bang Zul sendiri gimana tuh, Bang? Untuk apa ya? Untuk mengarah ke sananya ini kira-kira strategi seperti apa? Oh, gue harus buktiin komunitas gue ini bisa masuk SEA Games atau games gue bisa masuk SEA Games gitu. Untuk strateginya sih yang menurut saya, Iya. yang saya harapkan sih dari SI itu buat Iya. turnamen kan, turnamen. Atau bisa Jadi, dikenal juga kita. ya, jadi nah, gimana jelas? Apa ya, mungkin lebih kayak semakin Tim- banyak ini ya. Semakin kan tim ikut turnamen. Iya. Iya. Jadi kalau mereka kalah, mereka makin semangat bermain. Dia jago, kita ketemu dia. Jadi latihan. Nah, kalau dari situ kan bisa jadi tim-tim yang lain juga terbentuk, jadi bersaing. Berarti e-sport yang mempunyai kewenangan di sini yang membuka peluang Ya, seluas-luasnya. iya. Benar banget. Nah, menurut kalian sebagai player nih, kira-kira apa yang Anda harapkan dari e-sport setelah e-sport sudah hadir di Indonesia, khususnya di Gorontalo dan sudah menyiapkan wadah dari e-sport. Nah, kira-kira apa yang kalian inginkan dari e-sport sendiri? Jadi udah masuk klimaksnya. Apa keinginan dari langsung dari Gorontalo Army sama PES Gorontalo? Aku mau ke Army dulu mungkin. Kalau Army mungkin ini mungkin visi kita berdua. Iya, visi. Secara Gorontalo. Kita harap ketika SI atau e-sport ini Iya. hadir di Gorontalo, mungkin menjadi peluang untuk bisa munculnya player-player yang emang bisa bawa nama Gorontalo ini keluar. Karena gini, kita tuh butuh orang yang bisa bawa kita ke sana. Karena perjuangan kita itu dari dulu tuh sendiri, karena usaha kita sendiri, Kita independen. ya independen, berdiri sendiri. Tapi ketika kita sudah ada wadahnya seperti ini, bisa merangkul, terus bisa membawa kita ke sana. Itu sih, karena intinya tujuan dari Gorontalo Army khususnya, kita tuh ingin membuktikan Iya. kalau player Gorontalo gitu, pro Kita juga bisa. Pasti bisa. bisa banget. Kita nggak bakal kalah dari daerah-daerah luar, region-region luar. Tapi itu aja. Gitu. Dulu tuh kita kurang aja. Cuman kan sekarang udah. Jadi insya Allah jadi ini ya wadah. Nah, dari PES Gorontalo sendiri bagaimana? Untuk dari PES Gorontalo sendiri hampir sama ya, tapi sekarang kan Gorontalo PES sendiri sudah membuktikan bahwa player Gorontalo bisa juara dua Dunia. Nah, sekarang ada beberapa player yang seperti Bayu Habibie, Ramlan Tapelo yang pernah juara 4 Piala Presiden. Bayu Habibie sekarang di kontrak Liga Thailand. Artinya ada juga player wonderkid ya. Wonderkid Gorontalo itu di Bumi Panuasana Puhuato. Iya, Saudara Asli Michael. Iya, umur Michael. 10 tahun. Iya, Michael iya. ya. Nah, harapan kami dari Gorontalo PES tolong ya dilirik
anak-anak ini dibina, bukan lebih ke dana ya, tidak, tapi Bimbingan. iya bimbingan. Terus lebih diadakan turnamen-turnamen besar saja seperti itu. Karena dari seperti Gorontalo Army sendiri Mobile Legend bikin turnamen ya independen dengan duit patungan. Iya. Sekarang sudah ada e-sport. Iya. Yang kami minta hanya satu, Iya. itu saja. Itu aja Iya. ya. Berikan kami peluang, berikan kami tempat. Iya, berikan bisa kami tempat. berkembang seperti itu. Oke, mungkin dari Gorontalo Army sebagai salah satu komunitas gamers di Gorontalo, apakah pernah berpikir untuk bisa sampai ajang internasional? Internasional. Kalau dilihat dari ini ya, inspirasi kan. Iya. Kita kan punya namanya inspirasi tim. Iya. Itu pengen seperti itu. Karena gini, kalau dari saya pribadi, Iya. itu semua orang itu peluangnya sama. Peluangnya itu sama. Kesana Tujuannya tuh juga sama. sama. Cuman mungkin jalurnya beda-beda. Benar. Jalur sama waktunya Iya. aja yang beda, timingnya aja yang beda. Saya harap mungkin kalau ditanya soal harapan Iya. ingin atau enggak, pasti ini. Pasti Bang. Pasti ini. Yang namanya seorang player itu ingin membuktikan kalau dia Iya. itu emang bisa. Itu aja. Pasti bisa, kita pengen. Nah, untuk PES Gorontalo sendiri, menurut PES ini positif negatifnya main game online ini apa? Dan setelah e-sport hadir di Indonesia itu motivasinya bagaimana? Iya, jadi untuk positifnya itu main online itu yang pertama pasti dapat teman banyak ya, pasti semua itu Iya. dapat teman banyak. Untuk Ke negatif, Indonesia iya untuk negatifnya itu mungkin ke lebih apa ya tentang bayar data atau apa. Nah, dengan hadirnya e-sport ini harapan kami yaitu buat komunitas bermain. Dengan hadirnya e-sport kita punya tujuan. Iya, benar. Tujuannya yaitu ya sekarang kan kita sudah tahu dunia digital. Jadi punya tujuan dan punya tekad dari setiap komunitas. Berprestasi bawa nama daerah. Benar banget. Untuk Berprestasi ESI sendiri, bawa iya. nama daerah, khususnya Gorontalo. Gorontalo. Ya, pertanyaan yang sama untuk Gorontalo Army nih. Menurut Gorontalo Army sendiri positif negatifnya main game online itu seperti apa? Tapi setelah e-sport hadir di Indonesia khususnya di Gorontalo, apa motivasi Anda sebagai player? Langsung ke Bang Wibi dulu. Kalau mungkin negatif, Ya. kalau negatifnya itu mungkin waktu. Iya. Itu saya rasa waktu. Karena untuk mengatur waktu itu agak susah. Benar. Itu satu. Yang kedua mungkin benar yang disampaikan ini ya soal mungkin iya lebih ke pengeluaran. Pengeluaran. Kosnya kita gitu. Ya. Kita kan kadang-kadang nih suka pengen beli ini beli Iya. itu ya kan. Tapi kalau misalnya e-sport masuk nih positif itu kayak mana? Iya. Jadi saya harap itu bisa membimbing. Benar. Jadi waktunya lebih terarah gitu. Iya. Kapan kita main gitu, kapan apa yang kita Ya, kejar. dari waktu-waktunya. Iya gitu. Kalau Benar. kita nih kejarnya dari jam gini-gini, Iya. targetnya apa? Jadi lebih terarah. Iya, benar banget. Menurut Anda, positif negatif main game online itu seperti apa? Dan motivasi aja nih sebagai player seperti apa Bang Zul? Untuk motivasinya ya mumpung di Gorontalo kan sudah ada ESI, ya insya Allah bisa teman-teman lain sudah ada jalurnya, sudah ada Tempatnya. tempat buat ya Menyalurkan hobinya, ya yang bisa membuat Iya. ya apa namanya positif lah. Iya, benar banget. Iya. Nah, pada intinya memberikan wadah dan Iya. juga bimbingan untuk semua Iya. komunitas-komunitas game online yang ada di Provinsi Gorontalo, benar banget. Nah, tak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara pada malam hari ini, yaitu podcast dengan tema wabah e-sport. Nah, pertanyaan terakhir untuk komunitas PES ataupun Gorontalo Army ini sendiri mengenai harapan kalian untuk e-sport sendiri. Apalagi e-sport sudah ada di Gorontalo dan juga sudah memberikan dukungan sepenuhnya dan sudah memberikan wadah buat para atlet e-sport itu sendiri. Nah, mulai dari Gorontalo Army dulu, dari Bang Wibi dulu. Oke, mungkin saya ingin menyampaikan harapan kita Iya. berdua sebagai satu komunitas dari Iya. Gorontalo Army. Harapannya itu kalau misalnya SI udah ada kan udah bercerita. Udah ada nih. Udah ada nih ya cerita. Rangkul kita. Iya.
karena itu yang kita butuhkan. Karena gini, kita nih punya apa ya, intinya kita punya tempat, punya ininya nih, punya bendanya, punya apa sih, punya barangnya. Kita butuh orang yang mengarahkan kita ke sana. Kita punya bakat, kita punya hobi, kita punya waktu dan peluang. Kita cuma minta sarana untuk membawa kita ke sana. Karena sebagai satu komunitas game gitu ya, tujuan kita tetap ingin membuktikan gitu. Kalau khususnya saya dari Gorontalo Army bisa membuktikan kalau komunitas saya ini bisa membawa nama Gorontalo dan bisa bersaing dengan tim-tim yang dari daerah lain, provinsi lain atau region lain. Kalau kita ini nggak kalah gitu. Kita ini hebat juga. Gorontalo pasti bisa. Gorontalo bisa. Sekarang harapan dari Bang Zul. Oke. Jadi harapan saya ya mungkin hampir sama ya seperti teman-teman dari Gorontalo Army. Sekarang Gorontalo player PES sudah membanggakan Gorontalo. Cuma yang Kedepannya lebih dirangkul lagi dan harapan kami tolong Esi bikin gebrakan, bikin event besar di Gorontalo. Itu saja. Kami hanya haus event. House event. Iya. Garis Dan bawahi itu ya. bukan hanya house event tapi lebih memperhatikan atlet-atlet atau player yang berprestasi. Misalkan ya siapa tahu bisa dapat beasiswa kalau yang Benar banget. mahasiswa atau dapat kerja apa. Aku udah mau belajar main games nih kalau kayak gini ceritanya. Kalau udah ada beasiswa gini. Jadi harapannya seperti itu. Iya. Jadi reward juga. Iya, Benar reward. banget, reward. Ya. Ya. Jadi penting banget reward untuk semakin termotivasi untuk di online ini gitu ya. Baiklah, sekian podcast e-sport kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk e-sport Gorontalo dan juga terima kasih banyak untuk Hotel Aston Gorontalo dan teman-teman komunitas Army Gorontalo dan juga PES Gorontalo. Dan for your information, nanti setelah lebaran nanti akan ada event yang dilakukan oleh ESI Provinsi Gorontalo. Jadi jangan lupa latihan dan semangat terus. Sukses untuk e-sport Gorontalo. Saya Putri Diva Amriani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.